Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Buran CSSR dalam renungan hari Senin tanggal 29 Januari. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menceritakan kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat.
Peristiwa ini terjadi di dekat Danau Galilea ketika Yesus dan murid-muridnya baru saja tiba dari seberang. Orang ini sudah lama kerasukan roh jahat. Semua usaha masyarakat untuk mengendalikannya sia-sia. Tidak ada yang mampu menenangkannya. Ia sudah sering dibelenggu dan bahkan diikat dengan rantai. Namun, ia dengan mudah melepaskan semuanya itu. Semua usaha manusia sudah dikerahkan, namun bagai menjaring angin alias sia-sia. Walau kekuatan roh jahat itu sangat dahsyat, namun ketika berhadapan dengan Yesus, ia tak berdaya sama sekali. Bukan hanya diam, tetapi ia juga bahkan berlutut dan menyembah Yesus. Karena ia tahu kuasa yang dimiliki Yesus sebagai anak Allah jauh melampaui kekuatannya. Cukup dengan hardikan, Tuhan Yesus mengusir mereka. Orang yang dilepaskan dari kuasa roh jahat itu berubah, kembali menjadi waras, berpakaian, duduk di kaki Yesus, dan memuliakan Allah. Yesus menginginkan agar melalui perubahan yang terjadi atas dirinya, ia menjadi saksi kemuliaan Allah dan pergi memberitakan kepada orang-orang lain tentang karya kasih Allah yang telah ia alami. Dia yang dulu hidup dikuasai iblis, telah diubahkan menjadi manusia baru oleh Yesus. Tidak ada kuasa apapun yang tak dapat tidak dikuasai Yesus. Tak ada hidup yang serusak apapun yang tak dapat ditata ulang oleh Yesus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, tindakan Yesus untuk mengeluarkan roh-roh jahat dari dalam tubuh orang ini menggambarkan minimal 2 poin penting yang bisa kita renungkan. Pertama, Yesus sangat mengasihi dan empati dengan orang yang dikuasai oleh roh jahat ini. Sehingga ketika ia berjumpa dengan orang yang dirasuki roh jahat ini, Yesus mengeluarkan, melepaskan roh jahat itu dari dalam dirinya. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Yesus yang ia terima sendiri dari Allah Bapanya. Ia berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Kedua, ketika Yesus melepaskan roh-roh jahat ini dan menyuruh mereka masuk ke dalam kumpulan babi-babi, babi-babi itu justru jatuh ke jurang dan mati. Para pemilik babi-babi ini menjadi marah. Dan bahkan orang-orang di daerah itu mengusir Yesus karena perbuatannya. Keputusan Yesus untuk melakukan ini sebenarnya mau menyadarkan kita bahwa keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Yesus mengisyaratkan kita yang seringkali lebih ingat diri dan yang selalu terikat dengan harta duniawi, ketimbang mengasihi orang lain dan rela berkorban demi orang lain. Harta adalah sarana bagi kita untuk mencapai tujuan hidup, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama, dan bukan menjadi tujuan akhir hidup kita. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mohon bantuan doa Bunda Maria selalu menolong untuk mendoakan kita pada putranya Yesus Kristus, agar kita mampu melihat hal-hal yang lebih prioritas dan bernilai dalam hidup ini, mampu menyadari bahwa melayani dan mencintai sesama serta berkorban demi sesama jauh lebih tinggi nilainya daripada mengumpulkan harta
duniawi. Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam usaha, niat baik, dan pelayanan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.